Sehat senantiasa, damai sejahtera Tuhan melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan topik percaya bukan karena melihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terlihat dalam kehidupan ini sebenarnya ada beberapa kategori bagaimana orang hidup terhadap sesuatu yang dilihatnya. Ya. Jadi saya bilang yang pertama adalah golongan orang-orang yang hidup karena percaya pada hal-hal lahiriah. Kehidupan seperti ini tentu dominan. Persenanya banyak atau sebagian besar orang seperti ini. Ya. Misalnya yang terjadi di zaman ini, itu orang mengukur kesuksesan itu berdasarkan hal-hal lahiriah. Atau orang mencari kenyamanan di dalam hidupnya. Jadi dasar kehidupannya adalah nyari yang nyaman. Mana yang nyaman, dia akan bersandar, memarkirkan dirinya, dan dia merasa bahwa itu semua yang dicari-cari selama hidup ini. Kemudian yang kedua adalah satu golongan orang yang hidup dalam kepercayaan terhadap hal-hal yang kelihatan, yang tidak kelihatan, tetapi tidak melakukan usaha-usaha lahiriah. Jadi terobsesi pada hal-hal yang supranatural, sehingga hidupnya itu seolah-olah tidak menginjak bumi. Dia di dunia abnormal, yang dibicarakan hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang tidak masuk akal, tetapi dia sendiri ya cuma hidup di situ. Nah, yang ketiga adalah orang yang percaya pada hal-hal yang tidak kelihatan, bahkan fondasi imannya mengajarkan hal itu, dan kepercayaan itu yang menjadi dorongan utama dia menjalani kehidupannya. Ya, tentu hal-hal yang tidak kelihatan itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kalau orang percaya, banyak orang lain juga yang percaya pada hal-hal supranatural, dia melakukan usaha-usaha lahiriah, tetapi yang diyakini itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi fondasi orang percaya adalah firman Tuhan, dan dia mengusahakan sedemikian hidupnya untuk berjalan pada firman itu. Orang yang seperti itu, dia tidak akan tenang, dia selalu melakukan terobosan, inovasi, bahkan sesuatu harapan yang tidak mungkin sekalipun di dunia fisiknya berkata, mustahil, tidak mungkin, ngapain kamu melakukan seperti itu, kamu sudah nyaman, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam hatinya ada kerinduan yang luar biasa karena perkataan firman, dan dia mengupayakan sepenuh hati terhadap apa yang diyakini itu. Nah, firman Tuhan di Filipi 3 ayat 3 itu mengatakan demikian. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan itu berkata, padahal kitalah orang-orang yang sudah menerima sunat sejati, bukan mereka. Artinya bukan orang Farisi, bukan umat yang tidak mengenal firman, bukan orang percaya. Kita menyembah Allah dengan bimbingan Roh Allah sendiri. Dan kita bersyukur karena kita hidup bersatu dengan Kristus. Kita tidak bergantung kepada upacara yang bersifat lahiriah.
Nah, pengertian sunat itu apa sih? Ya, Kejadian 17 ayat 11 itu mengatakan, sunat itu akan menjadi tanda dari perjanjian antara aku dan kamu. Jadi, kenapa orang Israel diwajibkan sunat itu sebagai satu tanda lahiriah, yang di ayat 13 sebagai tanda lahiriah yang menunjukkan bahwa perjanjianku denganmu itu kekal. Jadi seperti konsepnya tato, ya. Ada seorang kekasih yang cowok yang menato gambar pujaan hatinya, ya, itu mirip seperti itu. Tapi kalau zaman ini tatonya masih sama, cintanya sudah berubah. Nah, kenapa harus diberikan tanda fisik? Untuk mengingat bahwa selama tanda itu ada, demikianlah perjanjian itu tetap berlaku. Yang menjadi pertanyaan, mohon maaf, kenapa tandanya itu dibuat dalam kelamin, ya, alat kelamin. Ya, biar orang tahu bahwa itu tanda mengikat bukan pada personal, tetapi generasi. Perjanjian dengan Allah itu berlaku bukan hanya saya, tetapi generasi saya. Itu luar biasa. Jadi, selama tanda lahiriah itu ada pada tubuh kita, itulah yang mengingatkan bahwa perjanjian kekal itu tetap ada antara Allah dan kita. Jadi, kalau kita menyadari bagaimana tuntunan Allah, kehadiran Allah dalam hidup orang percaya, ya lihatlah tanda itu. Selama tanda itu ada, demikian kita diikat dengan janji yang agung yang tidak pernah berubah. Kemudian seharusnya dengan adanya tanda itu tidak lagi ada keraguan di pihak kita atas perjanjian kehidupan yang Tuhan Allah sendiri perbuat. Dan kita melihat bagaimana perjalanan orang Israel itu keluar dari tanah Mesir, itu dimulai dengan Allah yang menyatakan dirinya. Bukan Musa yang mencari Allah, tetapi Allah yang menyatakan dirinya. Jadi saya kalau melihat bagaimana Allah menampakkan dirinya kepada Musa pada saat dia sedang menggembala ternaknya, itu sesuatu yang luar biasa. Dia pribadi yang memperkenalkan diri kepada Musa, dan dia sudah mengikat perjanjian dengan orang Israel. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang sudah menemukan kita. Dan perjanjian itu adalah agung karena inisiatifnya dimulai dari Allah. Nah, kita orang yang telah mengikat perjanjian kekal dengan Allah, ya, berlaku sejak kapan? Sejak saat ini, sejak kita tinggal di dunia ini, sampai pada satu masa yang kekal. Ya, jadi penyertaan Allah itu ketika di sini, di bumi, sampai suatu saat yang tidak bisa didefinisikan. Artinya, gambaran itu mewakili sesuatu yang melekat paling dalam, tidak terpisahkan, tidak dikondisikan oleh bumi lingkungan ini, tetapi selama-lamanya. Ya. Kemudian kita diajar untuk menyembah dan beribadah berdasarkan tuntunan rohnya sendiri. Kita tidak beribadah menurut syariah yang diajarkan manusia, tetapi kita menemukan pribadi Allah sendiri. Ya. Seringkali dalam menjalani keseharian hidup kita beribadah itu karena jadwal, karena kewajiban, karena sesuatu yang kita biasakan dalam hidup ini, tetapi sesungguhnya mengingatkan kita kembali bahwa kita beribadah itu Tuhan menemukan pribadinya di dalam hidup kita. Ibadah kita, cara kita bergaul dengan Tuhan tidak lagi didasarkan pada ritual lahiriah, ya, tidak didasarkan pada aktivitas fisik. Jadi kita menginginkan kegerakan itu bukan dari aktivitasnya dulu,
Tetapi dari sisi batiniah yang menemukan kebutuhan kita tentang Allah bagi banyak orang, baru Allah menyatakan aktivitas kegiatan kehidupan sehari berupa kegerakan. Pertanyaannya, apakah kita sudah bertindak dengan benar, bersikap dengan benar, memiliki kerinduan yang luar biasa terhadap kegerakan itu. Percuma kalau orang merindukan kegerakan itu hanya seperti apa Citayam Fashion Mall, jadi semacam tren. Wah, gereja sedang gini, kita ikut-ikutan. Trendsetternya begitu, kita ikut-ikutan. Percuma, hilang lagi, tidak kekal. Tetapi ketika kerinduan kita, hidup kita dijamah dengan Tuhan, kita memiliki satu komitmen, kerinduan, kehausan yang benar dalam hidup kita. Itulah kegerakan yang sungguhnya yang akan berdampak pada nilai kekekalan. Bukan sekedar trendsetter. Kita sudah mendengar kegerakan di SOE, kita mendengar kegerakan dimanapun, tapi ternyata sisa-sisanya, jejak-jejaknya tidak kelihatan lagi. Nah, kemudian yang terakhir ada satu ketaatan, kesetiaan yang tidak bisa lagi dibandingkan dengan model apapun yang terlihat dengan model-model ikatan perjanjian yang baik. Jadi di dunia ini seringkali mengajarkan kesetiaan, ketaatan itu berdasarkan bukti yang terlihat, tanda-tanda yang terlihat. Tetapi ketaatan, kesetiaan itu harus dimulai dari sikap hati yang benar. Kehausan, kelaparan akan Tuhan hadir dalam hidup kita. Sehingga sekalipun secara lahiriah tidak mendukung dari apa yang kita inginkan, tidak mendukung dari janji yang kita dengar, tetapi ikatan batin kita itu yang terus menuntun kita dari ketaatan kepada kesetiaan. Nah, kita percaya, kita berpegang, kita terekat pada janji Tuhan yang membuat kita taat dan setia. Sekalipun kita mendapati sesuatu yang terlihat berbeda dari apa yang kita harapkan. Itulah bukti orang percaya disunat sejati sebagai tanda ikatan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Tuhan menyatakan dirinya di dalam setiap hidup kita. Terpujilah namanya, mari kita berdoa. Terima kasih